Jagat hiburan tanah air kembali berduka. Pasalnya dalam satu pekan terakhir ini terdapat 2 orang tokoh artis yang meninggal dunia. Yani Libels yang populer saat menggawangi grup vokal trio Libels menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Rabu 25 Maret 2015. Sedangkan aktor senior kawakan Frans Tumbuhan meninggal pada hari Senin 23 Maret 2015 akibat komplikasi diabetes yang dideritanya. Almarhum Yani meninggal akibat serangan jantung ketika berada di dalam sebuah toilet di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut pihak keluarga, ada yang berbeda dari tubuh musisi tersebut. Badan Yani sempat mengeluarkan keringat yang tidak biasa dan hal tersebut memicu diagnosa serangan jantung. Almarhum Yani meninggal di usianya yang ke-51 tahun. Kematiannya merupakan duka bagi segenap kalangan di tanah air, terutama yang berasal dari dunia musik. Almarhum Yani merupakan musisi yang lahir di Surabaya pada tanggal 2 Januari 1964 silam. Sementara itu, aktor senior Frans Tumbuhan juga telah meninggal dunia akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Rima Melati, istri dari mendiang Frans Tumbuhan, menjelaskan soal penyakit yang diidap suaminya. Selama hidupnya, Frans seringkali makan makanan yang manis, sehingga mengidap penyakit diabetes. Penyakit inilah yang membuat aktor senior tersebut dirawat secara intensif di RS Mayapada beberapa waktu lalu. Dan akhirnya Frans mengakhiri perjuangan atas penyakitnya tersebut dan menghembuskan nafas terakhir pada Senin 23 Maret pukul 00.37 waktu Indonesia Barat. Berita duka ini tentu saja mengagetkan kancah hiburan di tanah air. Pasalnya kedua tokoh ini terkenal sangat bersahaja dan selalu terlihat bugar di setiap penampilannya di layar kaca. Selamat tinggal Yani Libels, selamat jalan Frans Tumbuhan. Ya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya dari Olga Saputra, Yani Libels dan juga Frans Tumbuhan. Ya. 1 minggu sudah ada 3 artis yang meninggal. Kita kehilangan 3 orang yang tiga-tiganya cukup terkenal ya dari berbagai masa zamannya. Benar. Jadi kita semua kru Jack TV yang bertugas pada malam hari ini dan saya juga Rahma mengucapkan turut berduka ya. Semoga arwah yang mereka yang sudah meninggalkan kita ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan juga dapat tabah menerima cobaan ini. Ya, sudah betul sekali. Karena terkait dari ini juga, maka kita mengangkat tema masalah gula. Benar sekali. Dan juga jantung, karena terkait dengan kematian daripada almarhum Yani Libels dan juga Frans Tumbuhan, di mana meninggal karena serangan jantung dan penyakit diabetes, juga komplikasinya pastinya ada. Ya, dan seperti yang kita ketahui bahwa ternyata namanya penyakit gula itu bisa didapat, bisa juga tidak, bisa juga dari genetis sekali. Dan namanya lifestyle ini memang merubah segalanya. Tetapi bagaimana cara kita bisa tetap on track, fokus dengan makanan sehat supaya kita bisa menghindari penyakit-penyakit jantung, penyakit gula. Kita akan membahasnya lebih banyak lagi. Salah satunya dengan Superfood Info. Betul sekali. Karena tema kita malam hari ini adalah apa, Dokter Yanti? Gula dan juga penyakit jantung mulai mengancam pria masa kini ya. Betul sekali. Jadi gula dan juga penyakit jantung ini suatu penyakit yang mungkin kita sudah nggak asing di mata masyarakat, tapi ternyata banyak sekali akhir-akhir ini penyakit diabetes, jantung dan sebagainya itu menyerang kaum pria khususnya. Nah, terkait dari itu seperti biasa kita ada Superfood Info, yaitu mengenai beras merah. Yes, beras merah semuanya rasanya sudah beralih ke beras merah sekarang. Sekarang nih, beras merah ternyata adalah tumbuh dari akar bambu. Selain digunakan sebagai isi lumpia, itu ternyata rebung. Iya, jadi benar. Beras merah juga merupakan salah satu yang harus kita konsumsi. Selain itu juga terkait dengan tema malam hari ini kita akan membahas masalah rebung. Mungkin lama nggak ngerti itu rebung itu apa tuh ya? Apa sih rebung itu? Pasti dia bingung. Itu rebung. Jadi kalau di Australia nggak ada rebung. Nggak ada di Australia. Tetapi yang kita ketahui sekarang memang sangat dianjurkan sekali untuk mengkonsumsi namanya beras merah lebih banyak lagi. Ada yang lebih bagus lagi, yaitu namanya beras hitam. Apakah Anda sudah pernah mencoba ataupun belum? Nah, sekarang kita akan meninggalkan beras varian dari beras-beras ini dan beralih ke rebung. Rebung adalah tunas muda yang tumbuh dari akar bambu. Enak loh. Selain digunakan sebagai isi lumpia, rebung juga sering digunakan sebagai bahan sayur ataupun masakan, yang biasanya Jawa-Jawa Tengah nih banyak menggunakan rebung. Nah, rebung memiliki kandungan karbohidrat, protein dan juga 12 asam amino yang penting yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Konsumsi rebung secara teratur merupakan salah satu tindakan preventif untuk menghambat berbagai jenis penyakit, termasuk salah satunya adalah kanker. Nah, masyarakat Indonesia lebih mengenal namanya
rebung sebagai sayur untuk masakan di rumah. Rebung memiliki rasa yang tentunya sangat lezat dan diketahui bisa membuat selera makan menjadi bertambah lagi. Nah, kandungan antioksidan ini bisa menangkal radiasi bebas senyawa yang berbahaya bagi manusia. Sedangkan jenis antioksidan yang terdapat dalam rebung namanya adalah fitosterol. Nah, kandungan serat yang tinggi pada rebung bisa juga mengurangi resiko terkena kanker, khususnya kanker di saluran pencernaan. Nah, di dalam usus itu ternyata serat bisa berfungsi sebagai sikat yang mampu menyingkirkan berbagai zat pengotor sekaligus menyingkirkan pemicu kanker tadi. Jadi usus kita pun menjadi lebih bersih lagi. Iya, jadi rebung dan beras merah kita malam hari ini sepertinya. Betul sekali, yes. Tentunya info yang bermanfaat ini hanya di kata siapa? Kata dokter. I always need a time on my own. I never thought I need you here when I cry. And the days feel like years when I'm alone. And I bet where your life is made up on your side. When you walk away, I count the steps that you take. Do you see how much I need you right now? When you're gone, this is on my heart, I'm missing you. When you're gone, the face I can't know is missing too. When you're gone, the words I need to hear to always get me through the day and make it okay. I miss you. Thank you Gaby and Matt. Judulnya apa lagunya tadi? When You're Gone. Semua pada saat pergi. Memang suatu hal yang menyakitkan ya. Jadi makanya kita semua di sini juga mungkin belum tahu kapan kita akan pergi ke sana, menyusul seperti yang sudah mendahului kita. Tapi kita yang masih ada di sini masih diberi kesempatan untuk mengisi hidup, isilah hidup dengan baik, perbuatan yang baik, sikap yang baik, juga mungkin perkataan yang baik, dan juga mengkonsumsi makanan yang baik. Benar, setuju sekali. Yang penting adalah kita mesti sehat. Nah, cara supaya sehat itu ada bermacam-macam. Bisa melakukan olahraga secara rutin dan juga mengkonsumsi makanan-makanan. Rajin nonton Kata Dokter, menerima info-info seputar kesehatan, pasti akan sehat. Pastinya. Ya, dan terkait dengan tema kita malam hari ini ada satu fakta, yaitu mengenai diabetes. Mungkin saya akan membacakan sedikit ya. Boleh. 80% dari diabetes itu disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat, pemirsa. Berdasarkan dari World Health Organization, data dari World Health Organization, tahun 2010 penderita diabetes di Indonesia adalah sekitar 6,96 juta orang. Sementara diperkirakan pada tahun 2000 langsung loh terama melanjutkan, maka saya agak-agak dari buram. 6,96 juta orang itu langsung meningkat drastis ke 11,98 juta orang. Nah, diabetes ini memang ternyata beresiko yang bisa dialami oleh semua usia sebenarnya. Nah, orang yang memiliki riwayat keluarga yang punya diabetes itu biasanya lebih rentan juga. Artinya menurun ya. Betul. Namun 80% penderita diabetes justru tidak memiliki riwayat keluarga sebelumnya dan menjadi orang pertama dalam keluarganya yang mengidap diabetes. Nah, berarti ada diabetes yang didapat. Iya, dan hal ini disebabkan karena gaya hidup masyarakat perkotaan saat ini memang cenderung kurang sehat. Nah, seperti apa gaya hidup yang baik dan tidak baiknya nanti kita bahas ya dengan narasumber. Tapi sebelumnya kita sudah kedatangan seorang bintang tamu. Mungkin kalau ibu-ibu zaman dahulu itu seneng banget sama penyanyi yang satu ini ya. Pencipta lagu juga. Pencipta lagu, penyanyi juga, lagu-lagunya agak-agak melo dan galau gitu. Saya juga suka sebenarnya. Snora. Iya. Agak-agak melo dan galau. Saya sebenarnya kepingin menyuruh beliau bernyanyi satu lagu buat kita nanti. Nanti kita todong. Kita langsung panggilkan saja ya. Dia adalah Mas Dedi Doren. Selamat malam. Selamat malam Mas Dedi. Aduh, ini kalau kata dokter Yanti, ini lagu-lagunya lagu-lagu Iya. Satu lagunya dong yang langsung ada dokter Yanti. Satu bait penyanyi itu anytime kapan aja harus siap penyanyi. Maaf dong. ya, ini karena saking ngefans ya. Silakan langsung. Boleh dong Mas Dedi ya. Satu bait dong yang trennya ibu-ibu tuh lagunya senangnya aduh galau gitu lagunya. Aduh,
Jenuh aku mendengar. Saya tahu ya kan? itu kan almarhum Nika Ardila ya. Itu salah satu lagu yang sangat hits di zaman dahulu kala, itu pernah dibawakan oleh almarhum Nika Ardila. Betul. Ya, judulnya apa itu ya, saya agak lupa. Bintang Kehidupan. Iya, Bintang Kehidupan. Oke. Bintang kehidupan. Dokter nanti back to the topic. Sekarang kalau kita ngebahas bintang kehidupan kita, ya kan, bintang kehidupan orang tuh pasti berbeda-beda. Kalau malam hari ini kita mendatangkan Mas Dedi, pasti juga kepingin juga sedikit sharing dong Ya. tentang yang namanya boleh mengenai musik, apa saja sih sekarang kegiatannya, atau mungkin apa aja sih lagi bikin musik jenis apa lagi, atau lagi membuat lagu apa saja. Tapi nanti ya di segmen Iya. berikutnya. Iya. Pemirsa, nanti Anda boleh ya telepon ke 915155111 tanya sama seputar Mas Dedi, apa aja kegiatan juga boleh. Kita akan kembali setelah break yang satu, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Dan tema kita malam hari ini adalah gula dan jantung mengancam pria masa Masa kini. kini. Benar sekali. Dan tentunya di sini sudah ada Mas Dedi Dores yang kita akan menggali tentang kesehatan. Tadi sudah Dokter Rianti sudah bertanya apa saja sih proyek-proyeknya sekarang untuk bermusik. Kalau pertanyaan dari saya, proyek kesehatannya gimana nih? Iya. Iya langsung. Kedua itu. Pertanyaan pertama proyek musik dulu. Proyek musik lagi garap album anak saya. Ya, saya, anak saya berdua, Anaknya cowok apa cewek nih? cowok. Namanya Pertanyaan. Father and Kid. Father and Kid. Nah, jadi papa dan anak. Papa Oke. dan anak. Itu lagunya gimana tuh? Lagunya memang ada lagu baru. Yes. Saya sisipin ada lagu lama satu. Recycle-nya lagu Nika Ardila, Si Berkasinar. Oke, jadi istilahnya sekarang mencoba untuk meregenerasi ya. Iya. Dari Bisa. papa ke anak, bakat menurun juga ternyata. Harus disalurkan dong Dokter Rianti. Benar. Tapi kalau misalnya namanya Tapi penyakit anaknya harus pinter dia. stop. Ya. Kalau diabetes dan sebagainya memang diturunkan. Tapi kita nggak mau Jangan. diturunkan untuk yang ini. Tapi kalau bakat semua pasti Boleh. kepingin. Nah. Mas Dedi, kalau bernyanyi itu udah pasti pakarnya. Bikin lagu udah pasti pakarnya juga. Nah sekarang kalau olahraga atau menjaga kesehatan terkait dengan mungkin kenal yang namanya Mas Frans Tumbuhan, kemudian Proyek sehatnya nih Nyanyi sekarang nih. Labels, atau mungkin, nah bagaimana Saya nih jujur aja. terkait dengan Dari hal ini? kecil saya nggak pernah olahraga. Oke. Kenapa itu? Nggak tahu, suka nggak kah? suka aja. Kenapa itu? Kenapa itu? Nggak suka, tapi saya ada metode sendiri buat diri saya. Nah, apa tuh? Saya setiap pagi apa malam tahan napas. Berapa jam nahannya? Enggak, maksud gini. Enggak juga apa jauh dong Yanti. Aduh. Tahan napas, ini semacam yoga. Gitu. Yoga, Nah, oke. jadi pagi sama malam itu dari dulu saya pakai itu. Oke. Oh, oke. Tekniknya gimana? Saya pengen tahu juga tuh. Karena ada juga yang menahan nafas berapa hitungan, lepas Kalau saya, rilis. karena saya agama Islam, Ya. jadi saya satu ayat Al-Fatihah, satu kali nafas. Oh, oke. Sampai walab dolin, amin, lepas, terus tarik lagi gitu. Itu sekuat saya aja sampai 7 kali, sampai Oke. 8 kali. Dan terapi dari menahan nafas itu yang bisa dirasakan oleh Yang Mas Dedi sendiri? saya rasakan, pernah saya waktu itu kayaknya badan saya kurang enak gitu. Terus saya datang ke dokter pribadi saya, Ya. dokter pribadi, kayaknya kamu kena gula deh, gitu pertamanya. Coba kamu cek dulu, saya dicek, memang 220. Oke. Pada waktu Gejala-gejala itu. awalnya pas itu apa yang dirasakan? Waktu itu nggak enak aja gitu perasaan Badannya. gimana. Terus dokter ngasih obat Matrix namanya. Nah, Matrix. Nah, tapi begitu dicek lagi, kok turunnya sedikit, saya bilang hanya 180 gitu. Iya, iya. Sedangkan dokter bilang harus di bawah 130 kamu Iya, usahakan benar. gitu Betul, kan. betul. Udah aja sih bilang Matrix saya minum, saya kerjain tahan napas itu. Oke. Maksudnya saya lebih perbanyak gitu. Terus saya cek lagi 2 minggu kemudian 105. Oke. Hanya menahan nafas, tidak mengatur pola makan juga, Mas Dedi? Enggak. Jadi Ya, makan tetap memang biasa. kalau makan mungkin saya dari dulu memang nggak Nggak royal kayak. Nggak suka manis-manis jadi juga. nggak, saya makan tuh kalau misalnya makan ikan satu macam itu aja ikan. Itu aja nggak Gitu. ganti-ganti ya. Iya, iya, iya. Oke, jadi dengan kata lain makanan memang jauh lebih dikontrol Lebih lagi. dikontrol. Nah, kalau kita berbicara lebih spesifik tentang penyakit gula nih ya kan sekarang lagi hits di mana-mana Iya, ngomongin tentang benar. gula ini. Mas Dedi sendiri apakah memang ada keturunan dari keluarga? Memang Nggak dari ada. silsilah keluarga ada yang penyakit gula? Nggak ada sama sekali. Papa saya, ibu saya, nenek, kakek nggak ada. Kalau jantung nggak ada? Jantung ada. Oh. Jantung ada? Jantung, bukan jantung, darah tinggi. Darah dari tinggi. mama. Dari mama. Iya, Oke. iya, iya, memang. Dan sekarang pola hidup sehat yang diterapkan kepada anak-anak ini seperti apa? Karena seperti yang kita ketahui namanya diabetes itu walaupun Iya. memang ternyata tidak Karena kecil keturunan banget, iya. bisa kita dapat. Betul.
Kalau misal- Selain kan jarang olahraga nih, Betul. Mas, jadi sama sekali. Terus pola makan juga memang karena makannya juga biasa-biasa aja, jadi terus fine-fine aja gitu kan. Ternyata pas pernah terdetek gulanya agak tinggi. Dengan olahraga hanya menahan nafas itu ternyata gula darahnya turun. Sampai sekarang masih melakukan itu atau Ya, bagaimana? kalau memang itu sampai sekarang. Oke. Oke. Dan, kalau kita semua nggak menjaga apa yang sudah kita sampaikan tadi, ya itu Betul. semua akhirnya dapat mengancam kesehatan ya, Iya. Dokter Rahma. Dan terkait itu mungkin ada faktanya, Dokter Rahma? Yes, fakta yang ternyata gaya hidup yang tidak sehat ini bisa akhirnya mengancam kesehatan kita dan akhirnya mengancam nyawa kita juga pastinya. Ya. Nah, tentunya kita harus berhati-hati dengan gaya hidup yang tidak sehat, dengan pola makan yang berlebihan, karena pola makan yang berlebihan dapat menjadi pemicu obesitas ataupun kegemukan. Ya. Nah, obesitas ini dengan diabetes memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Pola makan yang tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan yang berlemak dan akhirnya juga gula-gula yang sangat tinggi ini dalam jumlah besar bisa mengakibatkan obesitas. Setelah Anda didiagnosa menderita obesitas, besar kemungkinannya Anda terkena diabetes karena faktor utamanya penyebabnya itu tadi adalah diabetes, terdapatnya kadar gula yang tinggi di dalam darah melebihi batasan yang wajar. Nah, resiko selanjutnya Anda akan terkena komplikasi penyakit yang berbahaya seperti jantung koroner. Jadi intinya karena makanan tidak bagus, sering makanan manis dan juga berlemak, akhirnya bisa diabetes, dan diabetes akhirnya bisa berlangsung ke penyakit jantung. Iya, Yes. jadi penyakit jantung kita harus merajin mengkonsultasikan kepada narasumber kita mungkin seperti apa, bagaimana penataan langsung, kita langsung panggilkan saja. Beliau adalah Dokter Berlian Idris. Selamat Dokter Berlian, malam. spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Dokter. Silakan Selamat duduk, malam. Dokter. Ini biar nanti akrab lagi panggilannya Dokter Billy. Billy. Berlian Idris. Oke. Panjang kalau kita yang Billy. Iya, Selamat malam, Dok. repot ya. Gimana, Dok? Sehat-sehat, Dok? Sehat, terima kasih. Kelihatan sih dengan fit dan bugar pastinya, kelihatan. Iya, kelihatan. Kalau dokter gitu. jantung Kelihatan ya? seminggu kelihatan sekali nggak capek ya? EKG-nya? Kalau dokter jantung Enggak seminggu. lah. Enggak. Kirain. Oh, kirain ya. Kirain kan Seminggu sekali. rajin EKG sendiri gitu kan. Jadi jantung aman. Oke, Dok, kita lagi membahas seputar penyakit jantung dan juga gula. Tapi sebelum Iya, kita betul, membahasnya betul. lebih dalam lagi, Dok, sebenarnya boleh nggak dikasih tahu secara awam apa untuk mereka yang ada di rumah itu sebenarnya penyakit gula itu apa memang benar dikarenakan kita makan makanan yang manis? Iya, penyakit gula ini kan kompleks ya. Yes. Jadi pola hidup itu hanya salah satu faktor, walaupun dia hal yang memang kuat. Tendensi genetik itu juga hal yang penting, walaupun nggak mesti orang tua kita itu menderita diabetes baru kita kena gitu Iya, ya. betul. Oke. Yang penting di sini hubungannya dengan penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini perlu dijelaskan bahwa penyakit jantung banyak ya, tapi yang paling kita takuti dan tadi kita juga sama-sama mendengarkan ya, kita turut berduka dengan apa yang terjadi pada Yani Libels. Yes. Itu penyakit jantung koroner itu, Dok. Oke. Jadi penyakit jantung koroner itu penyakit di mana pembuluh arteri koroner yang memberi makan jantung itu tersumbat. Oke, Gitu kita ya. tahan dulu di situ, Dok, tentang si penyakit jantung koroner ini. Kita akan membahasnya sesaat lagi lebih dalam, tetap di mana, Dokter Yanti? Kata siapa? Kata dokter. Ya, pemirsa, tema malam hari ini adalah mengenai gula dan jantung ancam pria masa kini. Jadi bagi Anda di rumah, khususnya kaum pria yang tidak ingin terkena penyakit gula dan jantung, Anda mesti telepon ke sini 5155111. Nanti bisa bertanya sama Dokter Billy seputar masalah gula dan jantung pastinya. Nah, kembali ke Dokter Billy. Tadi kan Rama sempat bertanya masalah yang namanya penyakit jantung, tapi nanti kita bahas di belakang nih jantung. Kita bahas dulu satu yang mengenai gula atau diabetesnya. Sebelum membahas sebenarnya diabetes itu apa, seorang itu kan terjadi menderita penyakit-penyakit tersebut kan karena pola hidup yang tidak baik. Ya. Sebenarnya pola hidup yang baik itu yang seperti apa? Dan juga bisa ngebahas tentang tadi fakta juga bisa sekalian diklarifikasi, Dok. Ya. Saya tertarik sekali nih dengan yang tadi disampaikan Om Deddy ya, bahwa pola makan itu sangat penting. Ya, gitu. betul. Sangat penting, dan yang Om Deddy katakan tadi apa seperti meditasi itu berhubungan langsung dengan kesehatan jantung tuh, Om. Oke. Om sendiri gimana, Om? Sehat ya, Om ya? Kelihatannya sih Kalau nggak berubah ya. Iya, dari dulu ya, tetap aja seperti ini, awet muda. Saya memang kontrol 3 bulan sekali untuk EKG. Jadi dokter pribadi saya ada, jadi udah bagus, udah gitu ya, udah aman gitu Oh, aja. sering EKG Mas Dedi ya? Saya sering 3 bulan sekali. Oh, bagus. Ini biasanya kalau kayak gini pasien kayak gini yang kita seneng nih. Iya, kan udah rajin kontrol atas kesadaran sendiri iya. pula ya kan. Iya. Bagaimana, Jadi, Dokter Billy? diabetes ini salah satu faktor resiko. Ya. Dia faktor resiko seperti rokok ya.
kolesterol, kurang olahraga, kegemukan. Tapi diabetes ini jauh lebih kuat ya. Dia 2-3 kali lebih kuat dibanding faktor resiko yang lain. Bahkan penelitian itu menjelaskan kepada kita kalau orang sudah ada diabetes saja, tegak ya diagnosisnya, kita harus menganggap dia ada penyakit jantung koroner. Begitu. Nah, bagaimana korelasinya dari si diabetes ini sampai si yang menderita ini bisa terkena penyakit jantung koroner? Ada juga orang yang punya diabetes tapi nggak tapi tidak menderita penyakit bisa jantung. menjawab pertanyaan saya dulu tadi, pola hidupnya seperti apa? Harusnya seperti apa yang supaya tidak terjadi hal seperti ini? Pola hidup yang sehat itu seperti apa sebenarnya? Jadi Yayasan Jantung Indonesia ya, dia membuat istilah sehat namanya. Saya pikir ini bagus banget ya. Mungkin pencegahan terdengar klise ya, tapi sehat itu yang pertama seimbangkan gizi. Jadi gizi itu kita makan yang sehat itu rendah garam, rendah lemak, ya, tinggi serat. Kemudian E-nya itu ini singkatan ya, akronim. E-nya itu enyahkan rokok. Hanya itu hindari atau manage stres. Tadi makanya bagus banget ya kalau kita bisa meditasi, apalagi disesuaikan dengan kepercayaan atau agama kita gitu ya. Kemudian A-nya itu ya awasi tekanan darah, gula darah dan kadar kolesterol. Gitu. Dan T terakhir teratur berolahraga. Teratur berolahraga. Kayak kalau orang kolesterolnya tinggi agak mungkin meledak-meledak mesti harus mengerti tandanya tensi. Kamu berarti gula darahnya lagi tinggi? Enggak ya? Enggak gitu. Jadi pola hidup sehat ya itu. Iya, jadi kalau orang gula rendah sebenarnya slowly kayak saya ngomongnya santai. Itu pasti gula darahnya tinggi. Oke, dokter, gula darah, pola hidup yang rokok dan sebagainya itu pola hidup yang sehat. Kita harus menjaga gula darah, nggak boleh mengkonsumsi banyak garam dan sebagainya karena kalau banyak asin-asin itu kan hipertensi ya kan. Hipertensi panjang lagi ceritanya nanti ada stroke dan sebagainya. Nah, kalau misalnya semua itu misalnya seseorang sudah melakukan dengan baik ya, apa ada faktor lain yang bisa menyebabkan seorang itu masih menderita penyakit gula atau jantung? Misalnya tadi dikatakan oleh yang namanya Rama dan saya, kita berdua misalnya udah mengatur pola makan, pola hidup, olahraga dan sebagainya, tidak merokok dan sebagainya. Tapi kami punya namanya oleh-oleh atau keturunan genetik itu diabetes gitu. Nah, itu kan diturunkan. Bagaimana? Jadi yang penting ini kan kita belajar ya dari kasus Om Yani lah Iya kan kita merasa selama ini beliau sehat, tidak ada berita ya bahwa beliau ada sakit jantung. Di situ dok. Jadi 70% kematian mendadak itu di attribute ya atau penelitiannya mengatakan berhubungan dengan jantung. Dan kalau kita lihat ceritanya memang itu sangat jantung ya. Kalau kita baca Facebooknya kan ada tuh ya beliau menulis pernah mengeluh sering dada dingin. Iya. Yang itu sebenarnya gejala awal, warning sign. Sangat dianjurkan, makanya kita memeriksa. Kalau Om Deddy tadi periksa EKG itu udah bagus. Lebih bagus lagi kalau kita treadmill test. Jadi EKG itu dilakukan saat aktivitas, saat treadmill di bawah supervisi dokter. Dokter, misalnya Mas Deddy dipasang treadmill pada EKG pada saat treadmill, ya kan? Itu apa yang kita bisa cari dari itu? Apa gambaran EKG-nya seperti apa? Kalau memang ada sesuatu kelainan itu bagaimana? Iya betul. Yang kita nilai pertama kali ada keluhan atau tidak. Keluhan sakit dada terutama ini. Mungkin kalau kita retrospektif ya, Om Yani kalau di treadmill, kalau sakit dadanya timbul saat aktivitas dan itu terus meningkat, kita bisa sangat curiga bahwa itu karena penyakit jantung koroner. Dan gambaran EKG-nya ada gambaran EKG yang khas lah. Iskemia namanya. Tapi saya pikir dokter jantung lah nanti yang bisa menginterpretasi betul. Nah, kalau gambar ini khas banget nih, orang memegang dada sebelah kiri gitu kan sakit itu. Jadi biar pemirsa juga lebih aware jangan Mas Deddy gimana? Pernah nggak masuk angin gitu kan? Di dada sebelah kirinya ini. Saya kalau nyanyi pegang dada. Aduh, kenapa? Kenapa lu menghayati lagu? Menghayati lagu beda dong gitu, Kalau jantung itu sebenarnya gejala-gejalanya itu seperti apa, dokter? Dan kalau memang itu diabetes pun, apakah ada selain 3P, polidipsi, polifagi, poliuri itu? Jadi sulitnya kalau penyakit jantung koroner ya, yang khas betul itu sakit dada dan sakit dadanya tidak bisa dilokalisir ya. Jadi kalau sakit dada kita bisa tunjuk Om, itu biasanya dari otot. Kalau sakit jantung itu diffuse dia, menyebar. Dan betul Om. Kalau diabetes sulitnya ya, kita tahu kan ada neuropati. Jadi sarafnya itu menumpul. Jadi sering pasien diabetes itu saat dia serangan jantung dia nggak mengalami sakit dada. Gitu. Makanya ada silent heart attack ya. Silent heart attack. Gitu. Nah, sekarang jadi yang paling bagus tentu menurut saya ya medical check up gitu. Rutinnya berapa sekali bagusnya ini? Kalau 40 sih rekomendasi
sebenarnya sekali cukup, nanti bisa diulang 2-3 tahun begitu. Oh, gitu ya. Kalau Oke. memang pada medical check up yang pertama sehat gitu. Baik, Oke. dokter, banyak nih pertanyaan saya dan Rahma belum terjawab. Tapi nanti kita lanjut di segmen Oke. berikutnya ya. Pemirsa, Anda masih boleh telepon ke sini nanti tanya sama dokter Billy 515-5111. Tentunya setelah yang satunya jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter.